Annyeonghaseyo yorobun. Halo teman-teman, perkenalkan Nama saya Elizabeth Tuto. saya Selensia Barukungu Belen. Kali ini kami akan memberikan informasi yang sangat penting terkait gangguan sistem ekskresi pada manusia, khususnya hati. Beberapa gangguan sistem ekskresi pada hati yang sering terjadi dan perlu kita ketahui adalah hepatitis, sirosis, dan kanker hati. Yang pertama, hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada organ hati atau liver yang bersifat akut atau singkat maupun kronis atau berlangsung lama. Hati menjadi meradang dan sel-selnya rusak akibat infeksi atau racun sehingga mengganggu fungsi tubuh. Yang berikut, penyebab hepatitis. Penyebab utama hepatitis adalah virus hepatitis seperti hepatitis A dan E, menular melalui makanan atau air terkontaminasi feses. Yang kedua, hepatitis B, C, dan D, menular melalui darah atau cairan tubuh. Ada juga penyebab non-infeksi seperti konsumsi alkohol berlebihan, obat-obatan, racun atau zat kimia, serta sistem imun yang menyerang sel hati atau autoimun. Yang berikut, proses terjadinya hepatitis. Yang pertama, infeksi atau paparan. Virus atau zat toksik masuk ke tubuh dan mencapai hati. Yang kedua, peradangan atau inflamasi. Sistem imun bereaksi terhadap agen perusak menyebabkan peradangan di sel-sel hati. Yang ketiga, kerusakan sel hati. Peradangan yang terus-menerus menyebabkan sel hati rusak, mati, atau memicu fibrosi atau jaringan parut. Yang keempat, disfungsi hati. Hati tidak mampu melakukan fungsinya seperti menetralkan racun dan metabolisme, menimbulkan gejala kuning, mual, dan urin gelap. Dan yang terakhir, penanggulangan dan pencegahan. Vaksinisasi hepatitis A dan B, menjaga sanitasi atau kebersihan makanan, tidak berbagi jarum suntik atau alat pribadi, dan perilaku seksual aman. Oke, next. Yang kedua, sirosis. Sirosis adalah penyakit hati kronis di mana jaringan sehat hati digantikan oleh jaringan parut atau fibrosis akibat kerusakan hati terus-menerus. Akibatnya, hati tidak dapat berfungsi normal seperti menyaring racun, memproduksi protein, dan membantu pembekuan darah. Ini adalah kondisi irreversible atau tidak bisa sembuh total, namun perkembangan bisa dihentikan. Yang berikut penyebab sirosis. Sirosis umumnya disebabkan oleh penyakit hati jangka panjang, antara lain yang pertama hepatitis virus, hepatitis B, C, dan D yang kronis. Yang kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Penyebab utama sirosis akibat konsumsi jangka panjang. Yang ketiga, penyakit perlemakan hati non-alkohol atau NAFLD atau NASH, penumpukan lemak di hati. Yang keempat, penyakit autoimun, hepatitis autoimun yang menyerang sel hati. Yang berikut proses terjadinya sirosis. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun melalui tahapan berikut. Yang pertama, cedera hati kronis. Hati mengalami peradangan terus-menerus akibat alkohol, virus, atau perlemakan. Yang kedua, pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Hati mencoba memperbaiki sel yang rusak. Jika kerusakan terjadi terus-menerus, proses perbaikan membentuk jaringan parut. Yang ketiga, fibrosis lanjut. Jaringan parut semakin banyak dan mulai menghambat aliran darah ke hati. Yang keempat, sirosis. Hati menjadi keras, nodular, dan fungsi utamanya menurun drastis atau gagal hati. Terakhir, penanggulangan dan pengobatan. Pengobatan bertujuan memperlambat kerusakan jaringan hati dan mengurangi komplikasi. Yang pertama, hentikan konsumsi alkohol. Langkah krusial
untuk sirosis terkait alkohol. Yang kedua, obat antivirus digunakan untuk mengobat infeksi hepatitis B atau C. Yang ketiga, perubahan gaya hidup, penurunan berat badan dan diet sehat untuk perlemakan hati. Yang terakhir, transplantasi hati, pilihan terakhir jika terjadi gagal hati total. Oke, next. Dan yang terakhir, kanker hati. Kanker hati adalah tumor ganas yang bermula dari sel-sel hati atau penyebaran dari organ lain. Jenis yang paling umum adalah karsinoma hepatoseluler yang sering dikaitkan dengan sirosis. Yang berikut penyebab kanker hati. Yang pertama, sirosis hati. Jaringan parut pada hati akibat kerusakan jangka panjang. Yang kedua, perlemakan hati. Penyakit hati berlemak non-alkohol. Yang ketiga, gaya hidup dan lingkungan. Mengonsumsi alkohol berlebihan, merokok, dan paparan racun jamur aflatoxin pada makanan. Yang berikut, proses terjadinya kanker hati. Yang pertama, kerusakan hati. Infeksi virus atau zat beracun menyebabkan peradangan kronis. Yang kedua, sirosis. Peradangan yang berlanjutan menyebabkan hati membentuk jaringan parut atau sirosis. Yang ketiga, mutasi dana. Sel-sel hati berusaha memperbaiki kerusakan, namun terjadi kesalahan atau mutasi pada dana yang membuat instruksi sel menjadi kacau. Yang keempat, pertumbuhan tumor. Sel yang bermutasi tidak mati, melainkan membela diri tak terkendali, membantu masa sel kanker atau tumor. Dan yang terakhir, penanggulangan dan pengobatan. Yang pertama, operasi, pengangkatan tumor atau transplantasi hati. Yang kedua, ablasi, menghancurkan tumor dengan panas atau radiofrekuensi atau energi. Yang ketiga, kemoterapi dan terapi target, membunuh sel kanker atau menghambat pertumbuhannya. Yang keempat, radioterapi, menggunakan sinar radiasi. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kamsahamnida. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.